Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita jumpa lagi bersama dengan dua pemimpin OSIS di SMP Hikmah yang baru saja terpilih, yaitu Raisa dan Kezia. Nah, hari ini kita pengen sharing-sharing berkaitan dengan seperti apa sih arah mereka memimpin selama kepemimpinan OSIS nanti. Nah, hari ini tanggal berapa ya sekarang ya? 17. Tanggal 17 Oktober 2020, Sabtu, kita akan bertanya-tanya. Sehat ya? Sehat. Raisa ya? Alhamdulillah. Kezia sehat? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Nah, Ustadz mau nanya dulu nih. Ketika dengar kabar menang dulu ngapain? Apa yang harus kalian lakukan? Nyangka nggak sih menang sebenarnya? Enggak, Kalau dari aku sih enggak Enggak ya? nyangka, karena aku yakin pasti kayak pendukung paslon lain tuh lebih banyak gitu. Oh, iya. Kalau Kezia gimana? Ya apalagi ya si Kiki itu kan bagus banget. Dia tuh emang dari awal tuh cocok banget pemimpin kan. Dari kita kelas 7 dia tuh udah maju pertama kali buat pramuka waktu itu. Nah, itu cocok banget. Nah, dia kayaknya bakal kepilih deh. Gak mungkin kita. Ternyata alhamdulillahnya kepilih. Kaget ya. Bahkan kalau saya lihat suaranya itu signifikan loh. Hampir 49% siswa dan siswi SMP Tenrikma itu milih kalian, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Nah, karena sudah masuk pada fase yang terakhir kemarin dan terpilih sebagai ketua OSIS periode kelima ya. Periode kelima mulai dari Mas Fajar yang pertama, Haris, Lala, Afifah, dan kini ada di Raisa. Nah, kira-kira setelah terpilih menjadi OSIS terpilih ini, apa nih akan kamu lakukan ke depan? Paling enggak selama masa pandemi ini. Agar apa? Agar OSIS itu tetap sampai di rumah-rumah teman-teman kalian yang sedang BDR ini. Rencananya? Insyaallah kami akan sering aktif di media. Oh iya, good. Terus biar kelihatan kalau kita itu aktif, posting apa aja yang random gitu. Yang penting ada kelihatan. Kalau Kezia gimana? Menurut Kezia? Gimana ya? Gak bingung juga sih sama aja sama Raisa. Sama ya. Iya. Tapi memang harus begitu. Jadi bagaimana OSIS itu harus sering muncul. Biar apa? Biar teman-teman itu ngerasa dipimpin oleh kalian. Kalian nggak bisa terpilih setelah itu hilang. Nanti tiba-tiba hanya menjalankan program baku yang ada dari sekolah. OSIS itu harus punya program juga gitu lah. Nah, kira-kira program yang pertama banget nih rencana kalian nih yang akan kalian luncurin, coba. Itu pertama yang Harati, yang hari memperingati. Harati namanya ya. Harati. Yang buat Sumpah Pemuda. Buat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, itu kira-kira apa tuh yang akan dilakukan? Apa masih rahasia atau Masih rahasia dong. Masih rahasia ya. Ntar lu lihat aja ntar udah. Oh gitu ya. Oke. Harati ya, tanggal 28 Oktober. Nah, kita mundur lagi nanya. Sebenarnya strategi kalian waktu campaign kemarin itu gimana sih? Kok bisa tiba-tiba suaranya itu di luar dari prediksi gitu? Apa sih strateginya? Gimana ya, kita cuma usaha sekuat mungkin, berusaha. Terus pas kampanye kita udah usahain semaksimal mungkin, kita udah latihan, bener-bener latihan Gitu ya. Deketin diri sama Allah juga. Deketin dulu sama Allah, luar biasa. Terus nama apa namanya? Nama kalian tuh berdua kalau digabungin jadi apa? Razia apa? Razia COVID itu maksudnya apa sih? Raisa Kezia, kompak, aktif dan solid. Oh, luar biasa. Razia artinya Raisa dan Kezia. COVID, kompak, aktif, solid. Aktif, Solid. Wih, iya pantas aja menang gitu. Ya, jadi kenapa emang lagi trending kan tema-tema COVID ini sekarang. Nah, terus kamu tahu nggak sih sebenarnya masalah teman-teman, bukan masalah itu, tantangan OSIS di Tenrikma ini apa sih sebenarnya? Kalian tahu nggak sih sebenarnya? Komunikasi antara Ikhwan dan Akhwat. Komunikasi Ikhwan dan Akhwat. Maksudnya gimana sih? Coba dijelasin lebih jelas nih. Gini loh, karena biasanya yang kalau di sekolah-sekolah Islam itu kan Akhwat sama Ikhwan kan kurang dekat. Kayak
Ikhwan ya sama Ikhwan, sama Akhwat. Kalau misalnya ngobrol mereka kayak agak canggung kan, ngapain sih ngobrol sama Ikhwan, ngapain sih ngobrol sama Akhwat. Nah begitu masalahnya. Nah kalau sekarang di OSIS sekarang ini kita mau ngebuat Ikhwan dan Akhwat itu kayak ya udah kita kerjasama, kita ini satu OSIS, kita satu kelompok, ya kita harus kerjasama bareng-bareng. Luar biasa. Coba ke Raisa, gimana Raisa nih? Ya Ustadz kayak gitu. Kayak gitu. Apalagi yang lain mungkin? Ya harus kerjasama, lebih aktif walaupun pandemi. Yes, ya. Kelihatan. Nggak, tadi yang kata Kezia apa namanya, pola komunikasi ya antara Ikhwan dan Akhwat gitu ya, karena memang masih sungkan ya. Iya gitu, masih sungkan, dan itu memang perlu apa namanya, perlu sebuah momentum untuk bisa mencairkan suasana itu biar program itu berjalan. Kalau itu berjalan artinya apa? OSIS itu bisa dirasa, dan kalian tuh kehadiran kalian di ruang-ruang kelas nanti itu lebih dirasa oleh teman-teman gitu ya. Terus biasanya kalau OSIS itu mereka takut kalau seandainya selama aktif di OSIS belajarnya terganggu. Nah gimana coba kalian mengatur waktu itu? Kayaknya karena usah lihat kalian ini lebih berenergi loh untuk di OSIS 5 ini. Takutnya itu bisa ganggu belajar loh. Coba gimana? Kalau aku yang penting kalau lagi pelajaran lagi sama Ustazah itu dengerin baik-baik. Terus kalau misalnya ada tugas langsung kerjain hari itu juga. Jadi kalau misalnya ada tugas OSIS yang padat, kita bisa lakuin, nggak tabrakan. Gitu ya? Iya. Iya sih. Nah, terus gimana cara kalian mendirect kakak-kakak kelas coba? Kelas 9 coba. Itu kan kakak kelas kalian, sementara kalian juga harus patuh sama kakak kelas. Iya, enggak mendirect untuk ininya, memberikan mereka arahan karena mereka juga akan ikut sama kalian dong. Yes. Iya enggak sih? Iya. Iya, gimana coba caranya? Nanti jangan-jangan mereka bilang gini, siapa kamu? Ngurus-ngurus kita gitu. Coba gimana kamu coba? Komunikasi yang penting, Ustaz. Komunikasi yang penting ya. Dekat gitu. Iya, dekat sama kakak kelas, jadi kayak mereka tuh percaya sama kita ujung-ujung. Iya, itu penting gitu. Dan apa namanya, jangan sampai kakak kelas tuh nggak dianggap bagian dari siswa Nurhikmah karena kalian ngerasa, oh kakak kelas nih lagi fokus ini, udah jangan diganggu dulu gitu. Jangan gitu kan, karena OSIS ini adalah organisasi resmi. Ada undang-undangnya bahwa OSIS ini adalah organisasi resmi yang ada di sekolah gitu loh. Jadi artinya punya kekuatan hukum lah gitu OSIS ini. Nah kira-kira hal-hal apa lagi sih program-program kalian ini? Selain apa tadi? Harati. Harati apa lagi sih? SM Time, School Me Time. SM Time. SM Time. Iya. Itu apa itu sih? Ada 2 kita. Kita ada Enggak, SM Time itu apa? School Meet Time. School Me Time. Oh, terus gimana tuh? Ada 2, ada School Meet Time siswa Nurhikmah dan School Meet Time OSIS. Gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga, Ex-School Day. Ex-School Day itu gimana? Lomba-lomba tentang ex-school. Oh, kayak kelas meeting. Lebih beda sih kalau misalnya ex-school day ini tujuan awal kita tuh buat Mencari bakat siswa di setiap ekskulnya. Nah, terus kalau udah nemu bakatnya gimana? Nah, bisa dilombain keluar gitu. Oh, gitu. Iya. Penting itu. Jadi jangan sampai, karena masa remaja itu bakatnya itu emang lagi harus mereka harus bisa nemu passion mereka gitu loh. Mungkin mereka punya bakat menulis, bakat olahraga, bakat seni gitu. Jadi itu jangan sampai hilang gitu. Soalnya kayak beberapa ya, kalau aku lihat tuh banyak misalnya yang dari panahan tuh udah jago, dari Siapa? basket. Kalau misalnya waktu itu panahan adalah satu orang. Nah dia tuh dia jago, kalau misalnya dia lagi panah nih, tuh poinnya dapetnya banyak. Tapi gara-gara nggak dilombain ya dia di situ-situ aja, maksudnya nggak tambah jago gitu loh. Jadi ya udah di situ doang, nggak dilombain, orang-orang juga nggak tahu kan jadinya kalau dia jago panahan. Keren. Iya. Terus apa lagi? Itu doang. Enggak dong. Program kalian lama loh. Banyak. Setahun. Apa lagi? Ada Lokal. lokal ini program penerus OSIS dari OSIS 4. Apa itu? Lomba pasca ulangan. Lomba pasca ulangan. Kelas meeting. Loh kok programnya banyak lomba-lomba sih kalian? Apa nggak ada yang lain? apa
lagi ya? Ada street food day juga. Apa? Street food day. Street food day. Oh ini yang maksud dengar kemarin itu apa namanya? Kayak makanan-makanan daerah gitu ya. Nah itu semuanya diadain kapan sih sebenarnya? Nanti Kalau street food day, ekskul, SM time itu di hari-hari apa sih diadainnya? Kalau SM time itu kayaknya waktunya di masa pandemi juga bisa. Kapan aja sih start bisa. Yang penting waktunya. Kalau lokal abis ulangan. Kalau street food day itu diadainnya di luar masa pandemi. Gitu. Kalian nggak ada rencana mau ngembangin mengolah mading gitu? Mading Ada. sekolah? Ada. Apa itu programnya? Program apa ya? Mading sekolah itu? Kalau untuk mading sekolah kita Di media. program. Oh, Tapi itu kita ada namanya monthly news. monthly News. Oh iya. Artinya hal-hal yang ini apa namanya? Yang bersifat informasi ditempel di mading sekolah itu juga. Itu juga bisa kalian kembangkan. Mading sekolah di Nurikma itu tiap lantai ada loh. Dan itu menjadi wajah literasi para pelajar. Ya nggak sih? Jadi kemampuan pelajar dalam bidang literasi itu terlihat dari mading sekolah gitu. Nah itu harus diolah oleh OSIS itu. Setuju nggak? Iya gitu. Terus apa lagi kira-kira yang akan kalian lakukan? Apa lagi ya? Banyak lah program kita itu. Oh, gitu. Ada rapat hari Selasa. Oh iya koordinasi lah. Nah itu penting rapat hari Selasa. Artinya harus ada momentum di mana kalian tuh walaupun nggak ada program, mau ada program, pertemuan seminggu sekali itu wajib dilakukan. Ibaratnya menuangkan pikiran dalam meja rapat. Di situ kalian akan menemukan dinamika. Bagaimana berdiskusi, bagaimana mendengarkan pendapat, bagaimana struktur berpikir kalian akan menemukan dalam ruang rapat. Nah itu yang paling mahal dari OSIS, dinamika dalam rapat-rapat internal kalian itu. Oh ternyata kalian belajar mendengarkan, oh kayak gini nih cara menyampaikan pikiran, itu mahal gitu loh. Jadi jangan sampai ditinggalkan, bagus itu. Nah saya mau nanya sedikit bagaimana dinamika selama kalian kemarin, kan kampanyenya melalui Zoom ya? Iya. Debatnya pakai Zoom juga ya? Iya. Ada kesulitan nggak sih sebenarnya? Sinyal Komunikasinya. Komunikasi? Aku sama Kezia kalau mau diskusi. ya ribet Iya, banget ribet kemarin. banget. Oh gitu ya? Terkadang kita sampai lupa mute ya. Aku lagi mute Zoom-nya. Terus aku lagi diskusi sama Kezia, tiba-tiba dipanggil paslon 3. Wah itu aku panik banget gimana ini gitu. Terus akhirnya aku jawab aja apa yang ada di pikiran aku. Iya, bisa dengar ada beberapa program yang belum disampaikan. Iya. Gitu. Waktu masa itu grogi atau gimana sih sebenarnya? Iya grogi juga sih. Bisa dengar kamu nangis. Aku yang nangis tuh. Kamu yang nangis. Iya. Kok bisa nangis gimana sih? Waktu pengumuman. Oh pengumuman. Nggak nyangka aja. Kirain nggak bisa jawab pertanyaan. Oh enggak. Kalau itu kayaknya aku ya deh gara-gara ya Raisa lebih sering apa sih dia lebih sering jawab dan sedangkan aku yang ikutin dia. Terus kamu nangis? Gimana ya kayak gimana sih kayak merasa aja gitu kok aku cuma diem doang. Nggak guna gitu ya, kayak nggak guna gitu. Kayak aku tuh tahu aku ngomong apa aja aku tahu. Pas aku mau ngomong lupa. Ya, lupa. Tapi sebagai perjalanan perdana kalian di dalam dunia pelajar ini mahal dan berarti. Jadi nggak ada yang perlu kalian sesali ini. Pasti nanti di momentum yang berikutnya kalian akan belajar dari pengalaman hari ini. Setuju nggak? Setuju. Iya kan. Nah terakhir nih pertanyaan Ustadz. Gimana sih kalian akan memimpin teman-teman yang seusia dengan kalian gitu di Nurikma? Apalagi Raisa. Raisa ini kan bukan anak SD Nurikma ya. SD luar kan? Iya itu gimana coba? Ya kalau Emang kamu kenal anak-anak Nurikma? ya remaja mah semua sama aja Ustaz. Oh iya, Kalau misalnya setuju. Remaja emang sama Iya. aja semuanya gitu. Mereka remaja, aku juga remaja. Gitu. Iya. Jadi poinnya adalah kalau kamu bisa mimpin diri kamu, Iya, kita bisa mimpin bisa mereka lebih yang juga. lain juga. bisa mimpin mereka juga gitu ya. Karena emang nggak jauh beda lah kalian dengan teman-teman. Kita bikin mereka percaya sama kita. Oh gitu ya. Bikin mereka percaya sama kita. Caranya gimana? Kayak gimana ya? Kezia. Bikin mereka ya artinya dengan apa? Dengan pikiran kamu harus bisa Yakinkan.
meyakinkan mereka dengan Kita program-program. terpandang gitu loh, oh ini nih OSIS kita. Oh iya, jadi kita penting. kayak mereka jadi ngikutin kita. Iya, artinya mungkin seperti ini ya, apa namanya, kehadiran kalian itu seperti berikan pengaruh positif buat mereka kali gitu. Akhirnya mereka tuh jadi, oh ini OSIS nih gitu kan. Jadi dianggaplah keberadaan OSIS akhirnya gitu ya. Iya. Oke lah. Terakhir mungkin pesan buat teman-teman sebelum kita closing ini. Gimana ya buat Ada pesan nggak buat teman-teman selama pandemi belajar di rumah ataupun bagaimana mereka? Karena kemarin tuh Ustadz tanya ya di belajar kelas 9, apa sih hal paling susah bagi kalian selama pandemi ini gitu? Dunia sosial kan yang berubah apa? Cara tidur mereka jadi lebih begadang, iya kan? Ya kan? Tapi hal yang paling positifnya adalah mereka jadi bisa menyalurkan hobi mereka. Iya. Misalnya gini, kayak Raffi. Saya tanya, Raffi, kamu apa hal positif yang kamu lakukan selama pandemi ini? Aku jadi lebih bisa desain, Ustadz. Aku jadi banyak waktu untuk itu semuanya gitu loh. Karena tugas-tugas sekolah juga kan sudah mulai sedikit gitu. Jadi aku lebih bisa, aku suka desain nih, aku jadi bisa mau ngembangin hobi aku gitu. Masalah aku sih paling itu tadi, jadi waktuku nggak teratur, Ustadz. Kalau salah satu anak kelas 9 juga bilang, aku jadi lebih sering puasa, Ustadz gitu. alhamdulillah. Gitu. Selama masa pandemi ini keren kan? Nah, Ustadz minta kalian untuk perdana ini, apa pesan kalian buat teman-teman di rumah? Silakan. Ya, Pesan coba lah. aku, Kamera kan. ya Gimana? Masih grogi nih, rajin-rajin aja untuk belajar. Rajin-rajin belajar ya. Iya. Terus? Ya belajarnya tetap kalau misalnya gurunya minta nyalain kamera. Ya itu juga masalah loh. Kadang-kadang dalam Zoom itu, ini anak-anak sekarang itu kok susah banget ya untuk apa namanya? On cam. Iya, untuk on cam itu gitu. Jadi Kasihan mereka gurunya, Ustaz. iya kayak sendiri gitu loh. Ustaz juga ngalamin itu gitu loh. Jadi kalau nge-zoom itu blank aja, nama aja. Jadi kita kayak mikirnya ini siswa di mana ya posisinya gitu kan. Iya benar. Iya, nah itu kalian tuh juga perlu tuh sampein ke teman-teman nanti. Bagaimana cara kalian meyakinkan teman-teman bahwa apa belajar tuh nggak kayak gitu loh. Kalian harus stay, guru harus bisa melihat kalian di situ gitu loh. Nah itu tuh PR itu loh buat Raisa dan Kezia loh. Ya kan? Iya, penting itu. Terus apa lagi? Ibadahnya jangan tinggal kalau Iya. misalnya pun di rumah. Harus Ibadah. tetap tepat waktu. Harus tetap tepat waktu ya, manajemen waktunya ya. Oke, thank you ya Raisa, Kezia. Mudah-mudahan bincang-bincang ini jadi menambah inspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan lebih semangat lagi melanjutkan pembelajaran di masa PDR ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.